Shalom, perkenalkan nama saya Marliana Lase. Saya semester 5 grup A Prodi Teologi. Di sini saya akan menyampaikan khotbah dalam bentuk khotbah tekstual. Sebelum kita melanjutkannya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang bertata tinggi di atas kerajaan sorga, kami bersyukur pada saat ini kami masih Engkau berikan nafas kehidupan. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kiranya firman yang boleh hamba-Mu sampaikan dapat berguna dalam kehidupan kami. Kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Berbicaralah Engkau bagi kami Tuhan, agar kami boleh mengerti, memahami, serta melakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma 15 ayatnya yang ke-13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan yang menjadi tema kita pada saat ini yaitu hidup dalam pengharapan yang penuh dengan sukacita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hidup kita ini seringkali dipenuhi dengan berbagai tantangan dan ketidakpastian. Ketika masalah datang silih berganti, kita bisa merasa lelah dan kehilangan arah. Namun, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam pengharapan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Dalam Roma 15 ayatnya yang ke-13 ini, kita menemukan janji yang luar biasa dari Tuhan bahwa Allah adalah sumber pengharapan kita, dan melalui iman kita akan dibanjiri dengan sukacita dan damai sejahtera yang datang daripadanya. Pengharapan ini bukanlah pengharapan yang kosong, tetapi pengharapan yang penuh dengan kekuatan dan berlimpah-limpah dalam Roh Kudus. Hari ini kita akan melihat lebih dalam bagaimana kita bisa hidup dalam pengharapan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kepada Allah. Ada 3 poin yang boleh saya bagikan bagi kita pada saat ini. Yang pertama adalah sumber pengharapan kita adalah Allah. Pengharapan yang sejati berasal dari Allah, sumber segala pengharapan. Dalam Roma 15 ayat 13 ini dengan jelas mengatakan bahwa Allah adalah sumber pengharapan yang memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Bukan hanya memberi kita pengharapan, tetapi Allah juga memungkinkan kita merasakannya melalui kekuatan Roh Kudus. Allah yang adalah pencipta langit dan bumi tahu apa yang terbaik bagi kita dan selalu menyediakan segala yang kita perlukan, termaksud pengharapan. Pengharapan ini bukan bergantung pada keadaan kita, tetapi pada sifat Allah yang tidak berubah dan selalu setia. Sebagai contoh, ketika seorang anak yang sepenuhnya mempercayai dirinya kepada orang tuanya mengetahui bahwa kita tahu orang tua akan selalu memberikan yang terbaik, dia tidak pernah menginginkan atau memberikan kecelakaan kepada anaknya. Begitu juga kita sebagai anak-anak Allah, kita harus memiliki keyakinan penuh bahwa kita akan memberikan pengharapan yang penuh dan tak tergoyahkan dalam setiap keadaan hidup kita. Apakah kita sudah mengenalkan Allah sebagai sumber utama pengharapan kita? Apakah kita membiarkan pengharapan kita itu menguatkan iman kita dalam setiap situasi hidup? Sebagai orang yang percaya, kita diundang untuk mengandalkan Allah dalam setiap langkah hidup kita, mengetahui bahwa pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Jadi saudara yang terkasih, ketika kita mengharapkan Tuhan sebagai pengharapan dalam setiap langkah kita, maka Tuhan selalu memberikan yang terbaik, dan pengharapan yang daripada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yang kedua, pengharapan membawa sukacita dan damai sejahtera. Ketika kita hidup dalam pengharapan yang datang dari Allah, hal ini menghasilkan sukacita dan damai sejahtera. Roma 15 ayat 13 mengatakan bahwa pengharapan ini memenuhi kita
dengan sukacita dan damai sejahtera. Sukacita yang dimaksud di sini bukanlah sekedar kegembiraan yang datang dari situasi yang baik, melainkan sukacita yang mendalam yang hanya bisa ditemukan dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Demikian pula damai sejahtera yang dijanjikan bukanlah kedamaian yang berasal dari dunia ini, tetapi kedamaian yang melampaui segala pengertian yang datang hanya dari Allah. Ketika kita penuh dengan pengharapan, kita merasakan kedamaian yang tidak tergoyahkan meskipun badai kehidupan datang menerpa. Mari kita bayangkan saudara seperti seorang pelaut yang sedang berlayar di tengah badai yang hebat. Namun meskipun badai mengamuk, pelaut itu tetap tenang karena ia tahu ada pelabuhan yang aman menantinya. Demikian juga kita, ketika hidup kita penuh dengan pengharapan dalam Tuhan, kita dapat tetap tenang dan damai. Meskipun masalah datang menghampiri, pengharapan memberikan kita kemampuan untuk merasakan sukacita dan damai meskipun keadaan di sekitar kita tidak mendukung. Lalu, apakah kita bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera meskipun dalam kesulitan? Bagaimana kita bisa membagikan sukacita ini kepada orang lain yang sedang menghadapi masalah? Ketika kita mengalami pengharapan yang penuh dengan sukacita, kita juga dipanggil untuk menjadi saluran sukacita itu bagi orang lain yang membutuhkan pengharapan yang sama. Selanjutnya yang menjadi poin yang ketiga yaitu iman yang memperkuat pengharapan kita. Pengharapan yang kuat dan penuh sukacita itu tidak terpisahkan dari iman kita. Roma 15 ayat yang ke-13 juga mengajarkan bahwa pengharapan ini datang melalui iman. Iman adalah sarana yang membuat pengharapan kita menjadi nyata. Tanpa iman, pengharapan itu hanya menjadi angan-angan kosong. Iman adalah dasar dari pengharapan kita. Tanpa iman, kita tidak bisa merasakan kekuatan pengharapan yang dari Tuhan. Seperti seorang atlet yang berlatih keras untuk mencapai tujuannya, begitu pula kita harus berlatih dalam iman untuk memperkuat pengharapan kita. Iman yang kokoh akan membuat pengharapan kita semakin teguh dan menghasilkan buah dalam hidup kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk memperkuat iman kita? Kita bisa memperkuat iman melalui doa, membaca firman Tuhan, dan bersekutu dengan sesama orang percaya. Dengan cara ini, iman kita akan semakin teguh dan pengharapan kita akan semakin kuat. Iman memungkinkan kita untuk menghadapi hidup dengan sukacita dan damai sejahtera, meskipun dalam keadaan yang penuh tantangan. Ketika kita memiliki iman yang kokoh, pengharapan kita akan terus memampukan kita untuk hidup dalam sukacita dan damai, tidak tergoyahkan oleh keadaan. Baik, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi kesimpulan pada firman Tuhan ini yaitu bahwa Allah adalah sumber pengharapan kita yang memberi sukacita dan damai sejahtera. Pengharapan ini hanya bisa hidup melalui iman yang kuat dalam Kristus. Ketika kita hidup penuh dengan pengharapan, kita akan mengalami sukacita yang tak tergoyahkan dan damai sejahtera yang melampaui segala pengertian. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam pengharapan yang menguatkan iman kita dan membawa sukacita serta damai dalam setiap langkah kehidupan kita. Yang menjadi tantangannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yaitu apakah kita siap untuk hidup penuh dengan pengharapan yang datang daripada Tuhan? Apakah kita siap merasakan sukacita dan damai sejahtera meskipun di tengah kesulitan? Untuk itu, marilah kita memperkuat iman kita dan mengandalkan Allah sebagai sumber pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Nah, saudara yang terkasih, Bapak Ibu, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan bagi kita pada saat ini, dan biarlah Roh Kudusnya Tuhan yang selalu menambahkannya dalam hati dan pikiran kita. Untuk itu, untuk menutup khotbah ini, kita akan bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap berharap dengan penuh sukacita yang daripada Allah, karena kami tahu bahwa Engkau adalah sumber dari pengharapan kami. Tuhan Yesus, ajar kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap harinya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.